Bung Epul, eh, di bidang propaganda positif, apakah sebelumnya ada sebelumnya ada latar belakang di propaganda atau di media atau bagaimana, atau nggak ada pengalaman sama sekali dan langsung terjun di bidang 4, dan bagaimana melihat kegiatan atau program kerja misalnya yang di bidang 4 sendiri? Kalau background pengalaman, Suka ngeplok ya? gue orangnya pemalu. Balu-baluin kali. Ya baik. Propaganda. Tahu ini beririsan apa enggak? Tapi kalau saya jujur suka orangnya ingin tahu. Tapi terkait masalah politik ya. Berat ya? Enggak, Berat. gue curiga. Berat bos. Tadinya dia ini tim sukses Jokowi. Jangan bilang Jokowi. Bagus banget ya. Sensor ya. Apa? Ya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi terkait berita yang viral lah, terus terkait berita yang apapun itulah. Saya pengen tahu dan ini sebab akibat seperti apa gitu. Tahu ini beririsan dengan bidang 4 apa enggak. Tapi kalau kayak propaganda apa ya? Kan general propaganda kan ada yang propaganda positif atau negatif itu sama aja gitu, itu propaganda. Dan masuk ke bidang 4 terkait ya petos segala macam, terus ada tim media segala macam. Kepengurusan baru gua bingung, dalam arti bingung gini, ini tim gua yang mana? Itu belum dibentuk gitu. Kita langsung dibaca, dikasih lu momennya kan momen kemarin apa langsung pengupahan kalau nggak salah ya? Iya. Itu Langsung Beban dan bonus. Jadi itu. Gue sebisa mungkin mengakomodir teman-teman lah untuk propaganda yang jangan sampai offset malah bikin kita repot gitu kan. Nah, dari pengalaman itu nyampe dengan hari ini, ya saya juga terima kasih banget untuk tim-tim media. Kita jalan bareng, kita belajar bareng, ya sambil belajar di situ sih. Jadi intinya ya nggak berhenti belajar ya. Yes. Belajar, kita terus belajar, termasuk gue sekalipun gitu kan ya. Termasuk teman-teman tim di tim media dan propaganda. Pada dasarnya perjalanan hidup itu nggak berhenti belajar ya. Belajar apapun lah. Kayak contoh kayak ini, kayak edit foto, terus video. Saya pengagum dalam arti ada yang orang bikin foto keren gitu kan. Tapi untuk belajar, makasih. Kenal. Enggak, untuk waktu sebelum masuk pengurusan, untuk belajar itu belum arah ke situ. Tapi pengagum, oh keren ini, oh fotonya keren, videonya keren segala macam. Masuk ke pengurusan terus di bidang 4, di situ mau nggak mau saya harus belajar gitu. Dari yang edit foto, terus edit video, kayak kita menyajikan redaksional biar itu kena dan dapat lah kalimat-kalimat segala macam. Itu proses belajarnya di situ. Jadi mau nggak mau mendorong saya pribadi untuk ya belajar sebisa mungkin bisa inilah. Ada break. Adan dulu bang. Ini adan ya? Iya. Lagi setelah tadi terjadi dengan azan. Baik azan bro. Kalau pakai lanjut. Ya udah nggak apa-apa langsung. Oh itu di pause doang tadi. Iya itu aja gua pas. Tapi alhamdulillah udah dengar suara ajan, berarti rupanya masih ada. Ya lanjut ke sampai mana tadi? Bung Epul? Sampai apa sih tadi? Ya kalau apa ya, di bidang 4 itu sebenarnya spesial sih bisa aku bilang. Iya. Karena dulunya bekas lu gitu. Dulunya kan di bidang 4. Enggak, begini loh. Di bidang 4 itu enggak seperti di bidang-bidang yang lain. Misalkan kita ambil contoh saya proses organisasi gitu kan ya.
kalau bidang-bidang yang lain itu kan kelihatan kerjanya kelihatan, misalkan di bidang pendidikan nih ada event pendidikan ya fokus ngerjain di pendidikan, menyiapin apapun yang terkait dengan pendidikan. Kalau di bidang 4 itu kan ya seperti yang kayak gini gitu kan, yang kayak gini kan ya teman-teman yang di belakang nggak kelihatan kerjanya gitu kan, tapi hasilnya ada gitu ya. Dan yang membedakan juga teman-teman harus ngulik sih, lebih banyak ngulik gitu kan kalau di bidang 4 gitu. Benar nggak Bung Irfan? Benar banget. Ya, Wahid, Bang Mastur, Bukron kerja. Enal mati tidur bang, tuh. Tidur, Enal mati tidur. Terus pulang shift 3 kali. Kameramen aing tidur. Mentang-mentang udah di on udah tinggal tidur. Itu maskot bidang 4 itu. Kalau di bendahara gitu kan, pasti kan berhubungannya dengan peraturan organisasi gitu, lebih banyak di sini. Sejauh ini gitu kan ya, ketika lu masuk di kepengurusan, urusan pengelolaan keuangan seperti apa gitu? Apakah lebih banyak pengeluaran, apakah santunan bertambah atau malah berkurang? Hal seperti itulah yang terkait dengan pengelolaan keuangan ya, sejauh ini. Kalau secara santunan ya itu fluktuatif ya, dalam artian beda bulan ya beda jumlah juga. Kadang kan kayak pas kita libur lebaran tuh ya, itu cenderung lebih sedikit karena kita libur. Ya. Nah, Tapi habis lebaran, wah, udah habis-habisan itu. Kurang lebih sih per bulan itu hampir bisa mencapai 20 juta sampai 25 juta itu untuk santunan. Gua santunan dong. Iya. Baru tahu. itu kita dari anggota itu bisa ngecek langsung nggak sih? Misalkan saldo dari PUK itu serikat itu ada berapa, itu bisa ngecek langsung atau gimana? Bisa. Ceknya? Itu kan setiap 3 bulan sekali kita nempel tuh di mading-mading laporan keuangan per 3 bulan sekali. Semua departemen. Semua departemen ada yang ada madingnya. Ya. Itu bisa dilihat. Kalau misalkan mau di cross check lebih dalam, silakan aja ke sekre. sedalam apa? Sedalam Padamu. Ya, detail-detailnya di setiap bidang pengeluaran apa itu sebenarnya bisa di cross check juga di komputer di sekre itu bisa juga dilihat. Seperti kayak bidang 2 mengeluarkan apa, bidang 1 melakukan kegiatan apa, itu detailnya ada. Tapi memang yang dibagikan itu secara globalnya. Tapi kita juga nggak menutup akses untuk teman-teman melihat detailnya pengeluaran organisasi itu apa aja bisa. Dan welcome ya. welcome. Sangat nggak ada, maksudnya nggak ada, benar-benar nggak ada yang ditutupin. Takutnya kan mindset orang kan pikirannya ya ini mah duit buat pengurus doang kayak gitu. Kalau di multi masih ada omongan kayak gitu sih aneh sih. Soalnya awalnya kita mah udah seumur ini mah lebih open minded orang. Iya. Lagian mah dibuka, benar-benar dibuka. Silakan aja sih sebenarnya kalau mau cross check lebih dalam gitu, silakan mampir ke sekre. Dan nggak masalah, nggak ada tendensi apa. Nggak ada sama sekali masalah. Kita terbuka kok. Tapi berarti kalau untuk pengajuan dari anggota itu caranya gimana sih? Kalau untuk pengajuan itu biasanya itu lewat bakor. Nah, jadi anggota menginfokan ke bakor bahwasanya anggota keluarganya atau dirinya pribadi itu dirawat atau ada orang tuanya yang meninggal. Nah nanti bakor ke sekre bikin jurnal. Pun ada jurnal santunan rawat inap dan jurnal santunan duka cita. 2 ya berarti ya? Ada 2, cuman case-nya beda. Kalau untuk santunan rawat inap itu di program kerja Musnik 1 tahun itu maksimal 3 kali. Oh, di Musnik kemarin hasilnya Iya. rawat apa? Rawat inap 1 tahun 3 kali. Itu khusus anggota keluarga. Anggota keluarga. Iya. Tapi kalau pribadi, kalau Iya, anggota sama termasuk. Oh, Dan untuk santunan duka cita itu khusus ya semuanya, all sama orang tua maupun mertua.
Mertua juga kan? Mertua juga iya. Cuman nggak tahu tuh dari perusahaan dapat apa enggak. Semoga. Jangan banyak yang disenggol dong. Ini bukan saya. Senggol terus. Ada dekat saya soalnya. Ya, sejauh ini kepengurusan sudah berjalan hampir setahun gitu ya. Hampir setahun ya, hampir setahun. Ada kendala nggak sih dari teman-teman dalam menjalankan kegiatan, dalam menjalankan program kerja Serumus nih? Apa lancar-lancar aja atau ini mah hal kayak gini dong mas sepele gitu? Gimana? Ada kendala nggak sih? Ini yang paling banyak kendala juga. Kayaknya iya sih. Memang kelihatan memang banyak masalah orangnya. Ya sebenarnya kalau ada kendala atau enggak pasti ada. Saya akuin itu pasti ada karena gini, kita itu di pengurus kan ada yang baru, ada yang sudah lama gitu ya, ada seniornya juga gitu. Jadi kita yang baru berusaha mengikuti ritme yang sudah ada gitu. Karena kita kan organisasi kan terus berkelanjutan. Tidak baru hari ini berbentuk organisasi gitu. Program kerja yang kemarin-kemarin kan sudah ada juga yang belum terselesaikan gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru yang saya sendiri juga baru itu memang kita harus lari untuk mempercepat agar kita bisa seimbang dalam menjalankan organisasi gitu. Pasti di situ ada kendala juga, nggak mungkin nggak ada kendala gitu. Ritme-ritme untuk kita bisa beriringan bersama itu memang saya rasa sendiri saya harus menambah ekstra untuk diri saya sendiri gitu. Jadi itu udah pasti banyak hal yang harus dikorbankan dari diri saya untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada kendala pasti ada kendala. Kendalanya yang terutama yaitu kita menyelaraskan agar saya yang baru secepatnya bisa beradaptasi dengan pengurus yang lama agar organisasi itu berjalan utuh gitu. Tidak pincang jadinya nanti. Jadi ya kita yang baru pasti akan ekstra untuk menambah waktu kita untuk belajar, menambah waktu itu kita untuk bertemu dengan orang itu pasti ada gitu. Walaupun waktu tidur Berkurang. Aduh, jadi tackle jadi saya. Tapi itulah tantangannya. Kalau itu kita keluhkan ya kita kapan jalannya itu. Tapi ya kita jalanin aja gitu. Kita jalanin. Memang kalau di satu sisi saat kita dalam kondisi kitanya lagi gak mood atau apa pasti adalah manusia gak mood atau kita lagi ngedrop itu terkadang lelah gitu. Cuma ya kita balik lagi bahwa kita sudah ditugaskan dan kita mengambil amanah itu ya kita semaksimal mungkin sebaik mungkin untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Ya itu aja sih penguatnya gitu kalau saya. Mungkin yang teman-teman yang lain itu yang dirasakan tahu sama apa enggak. Kalau saya jujur memang agak keteteran. Ya agak keteteran di waktu-waktu awal untuk menyesuaikan diri gitu. Tapi ada senioritasnya nggak sih? Senioritas mah namanya pengurus lama udah banyak terus ya pengurus baru cuma beberapa gitu. Senioritas nggak ada malahan. Yang ada cenderung kita itu selalu dimentorin untuk bisa lebih terus gitu. Dikasih kesempatan untuk bisa lebih gitu. Jadi lebih dari mereka. Bahkan kalau pengurus-pengurus itu berharap yang baru itu ada di depan gitu. Berharapnya seperti itu. Coba didorong kamu ada yang di depan gitu. Agar kita secepatnya bisa beradaptasi dengan pekerjaan kita gitu. Sejauh ini nggak ada sih senioritas gitu. Tapi ya itu lebih kepada kita dikasih kesempatan untuk bisa lebih gitu. Kan udah pernah diomeli sama Bu Toto. Kalau yang lain berarti gimana? Yang lain ada yang mau ditambahin atau seperti apa? Sama? Atau gimana? Kendala. Kalau terkait kendala ya pasti ada. Namanya apa tadi keputusan baru dengan program kerja yang disepakati di Mustik. Wah, kan mau seperti apa itu? Tapi tadi pengurus yang sebelumnya udah ada terus sekarang sih itu welcome banget. Berarti kita mempertanyakan apa dia langsung mengarahkan ini. Jadi membimbing kami lah pengurus baru untuk bisa satu ritme biar organisasi itu dia berjalan.
Cuma ya itu kadang dites mental bang. Dites mental itu. Ujian pertama itu kita dites mental biasanya. Hal yang biasa. Iya. Hal yang biasa. Mungkin Bung Idris kan pernah ngalamin juga gitu. Pasti. Hal yang biasa. Biar nggak kalah bos. Jadi Tapi saat emang ini apa membentuk mental juga. membentuk mental. Gimana? Maksudnya contohnya gimana? Contoh kita saat ada pertemuan gitu. Tanpa di briefing dulu atau dikasih arahan dulu, kita suruh ya udah kamu yang ngomong. Jadi ya kita tanpa persiapan atau kadang kita ada persoalan apa lagi menghadapi teman-teman ada yang ngumpul gitu ya. Sebenarnya teman-teman senior itu udah punya persiapannya, tapi kamu ngomong dulu gitu. Kamu ngomong dulu. Kan kita kayak dijorokin ya. waduh. Tapi dalam kita saat menyampaikan pasti yang lama yang terus yang senior ini melengkapi gitu. Nah itu yang kadang kita rasa itu ada ya tes mental lah gitu. Kayaknya emang cara didiknya kayak gitu. Iya. Apaan? Khususnya Bung Ipul itu sekarang udah jadi pengurus. Itu buat keluarga gimana itu? Karena waktunya udah makin kesita gitu. Kalau tanggapannya mungkin apa piring banyak yang dibantingin apa gimana gitu Bung Ipul? Gara-gara emosi ya. Iya. Sering emosi. Iya. Coba tanggapannya Bung Ipul, coba jawaban dari Keluarga. Keluarga maksudnya gimana tanggapan keluarga setelah jadi pengurus? Ya Pak, dia kan makin sibuk. Benar-benar. Ya Bol. Oke, terima kasih Bung Lukman Nul Hakim. Dalam kurung buluk. Terkait keluarga. Makan aja. Waktu Iya. saya atau kami ditunjuk untuk kepengurusan, saya langsung ngabarin nama istri saya buan lagi. Gak apa-apa slow. Slow bro. Dan kebetulan sebelum ditunjukkan juga saya panitia musik kan. Di situ rutinitas juga sering rapat segala macam. Dan waktu jadi pengurus pun saya ngabari istri. Ini saya diamanin untuk jadi pengurusan dan pasti aktivitas di luar lebih sering dari yang sebelumnya ngurusin musik. Ini gimana? Dia malah mengamini apa buat pengalaman gitu kan. Dan kebetulan istri saya juga aktif juga di organisasi, tapi organisasi inilah agama lah ya. Ustazah. Bukan. Punyai. Bukan. Neng. Intinya keluarga mendukung dan keluarga ya support lah. Jadi kalau misalnya kadang nanya lagi, tentunya ini nih kita lagi menghadapi PKB. Emang begitu menyita pikiran juga baik pengurus dan bakor semua stakeholder di organisasi. Karena tanya lagi apa? Lagi ini, gitu kan? Terus pusing ya? Ya iya gitu kan. Tapi ya itu intinya keluarga mendukung aktivitas saya di organisasi itu. Support ya lumayan bos. Alhamdulillah. Lagi kan nanya Bang Reno. Itu Bung Lukman Hakim. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya udah berapa lama? Berapa menit? 1 jam. Sejam, 1 jam. Udah 1 Jam jam. 6. Ya, bentar lagi. Ya. Lanjut aja, lu masuk 6 di situ. Belum puas satu. Udah hampir 1 jam mungkin terakhir deh. Bung, belum sebelum terakhir. Saya nanya ya, boleh gak? Iya sekali kita tiktokan. Boleh. Gini. Gue curiga nih. Ini anaknya kemana nanya nih? Nanya. Gini, Bung Idris kan ada dulu di pengurusan yang lama. Terus sekarang masih aktif di sayap bidang media gitu. Merasa gimana sih sebenarnya kita sebagai orang organisasi dimanapun ditempatkan di posisinya itu tidak menjadi kita ngedrop ataupun kita berpikir berburuk sangka gitu. Caranya seperti apa gitu? Berbagi. Apa merasa tersingkirkan Nah, oleh itu. Bung Ipul? Intinya kayak gitu aja ya. Ini cepet Pak ya. Ini masih sistematis soalnya. Padahal mah intinya gitu sama aja. Ini gue curiga mereka berdua itu buat mengandung kayaknya memecah belah bidang 4 nih.
Ini bidang empat guru terbentuk, solid. Ini orang ini macam-macam. Tapi enggak, itu harus kita jadikan poin gitu. Jadi seorang pengurus yang 2 periode ya Bu, 2 periode, tapi dia dipindah tugaskan atau diminta untuk masuk ke tim yang lain, tapi masih mau gitu loh. Emang ada yang udah nggak mau? Ya, pasti gini, namanya orang kadang ada sakit hati atau apa, tapi Bung Idris itu bisa menempatkan diri dan itu melihat sesuatunya itu bisa biasa aja gitu. Nggak biasa sih awalnya. Nggak biasa. Pernah saya kasih. Ya. Cuma ada sipil. Iya. Dijawab apa penonton? Dijawab kan Nggak gini. klarifikasi. Bagi saya pribadi, sebelum muslik ya, sebelum muslik itu saya sudah berkomitmen ya, berkomitmen ketika organisasi ini masih membutuhkan, ketika saya masih dibutuhkan, saya akan siap terus untuk mensupport. Dan apa ya, karena saya berpikir begini, serikat pekerja, kita sebagai pekerja mau tidak mau, suka tidak suka, wadah kita adalah serikat pekerja. Iya. Ya. Tanpa adanya serikat pekerja, sulit rasanya kalau kita untuk berjuang sendirian untuk meningkatkan kesejahteraan, melakukan pembelaan dan perlindungan. Ya. Maka dari itu saya berpikir walaupun dimanapun posisi saya, gitu, walaupun saya sudah tidak di pengurusan, walaupun saya tidak di Bakor, gitu kan ya, tetapi saya menyadari betul bahwasannya untuk aktif dan terus ada bersama serikat pekerja itu hal yang sangat penting. Gitu. Jadi tidak membatasi lah, tidak berpikiran mungkin banyak di luar sana, di BUK yang lain, di serikat pekerja yang lain, Iya. gitu kan ya. Ketika sudah tidak jadi pengurus, gitu kan ya, gue nggak mau lagi terlibat, gitu kan. Atau misalkan gitu kan ya, ketika gue udah nggak jadi ketua, misalkan kalau misalkan tadinya dia ketua PUK, terus sekarang ditunjuk menjadi pengurus, gue nggak mau gitu kan ya. Itu kan malah menurun dari segi yang tadinya gue di pengurusan atau tadinya gue di ketua, sekarang gue turun gitu kan ya. Jadi gue nggak mau di situ. Nah bagi gue sih nggak berpikiran begitu. Selama ini masih bermanfaat untuk orang lain, masih kita terus memperjuangkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya di Multistrada dan pada umumnya pekerja di Indonesia, saya akan tetap ada di jalur itu, gitu ya. Terutama di terkait dengan media, gitu kan ya. Saya sangat-sangat mensupport sekali karena saya menyukai itu, gitu ya. Saya menyukai di media, baik video, foto segala macam. Saya menyukai itu, memang saya senang dengan hal-hal seperti itu. Jadi bagi saya nggak masalah, mau dimanapun posisi saya, mau itu di kepengurusan, di Bakor ataupun sekarang adalah sebagai anggota biasa. Bagi saya nggak masalah dan tidak memundurkan semangat saya untuk terus aktif dan terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Itu kira-kira Bung. Tapi kan kalau abang kan masuknya juga ke media yang abang suka. Tapi kalau ada nggak buat pengurus-pengurus yang lain yang misalkan nggak dikasih jabatan atau nggak dikasih apa-apa, nah abang mah ke media juga kan? Nah, emang saya. Kalau misalkan abang cuma jadi anggota biasa gitu, kayak Ada sipil. ya bang kayak situ, oh, diajak dia aja katanya bang kayak situ. Itu Enggak. Kalau gue rasa sih hal yang wajar ya dalam suatu organisasi.
kita ada naik turunnya, up dan down itu pasti ada gitu kan. Titik kejenuhan itu pasti ada gitu kan. Tetapi apakah ketika kita ada di titik kejenuhan itu kita terus meninggalkan? Enggak sih kalau menurut gue. Karena yang mau nggak mau gitu lah, itu tadi gitu. Serikat pekerja adalah alat kita, kendaraan kita gitu kan ya, untuk mencapai yang menjadi cita-cita dan tujuan daripada serikat pekerja itu sendiri. Kita nggak, sekali lagi kita nggak bisa untuk berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama. Artinya dalam bersama-sama dan wadahnya adalah serikat pekerja. Boleh gitu kan ya. Sesekali kita jenuh, boleh sesekali kita bosan gitu kan ya. Tapi jangan lama-lama, gitu kan? 5 menit. 5 menit. Ya, pasti semua orang mengalami hal itu. Pasti sih. Pasti. Gua aja iya. Ketika jenuh, oke jangan lama-lama, balik lagi. Berarti fix ya, nggak ada masalah ya kalian ya. Nggak ada masalah. Tapi waktu pelantikan, tahu itu Bung Idris masih inget enggak? Gue langsung nyamperin, tolong dibantu. Bukan, maaf jabatan Anda. Bagus jabatan Anda berubah. Tapi salut sih Bung Idris, saya mengagumi juga mengapresiasi gitu. Sebenarnya apapun kita peranannya di dalam organisasi, baik mau jadi anggota, mau jadi bapor, mau jadi pengurus, sebenarnya kita semua itu punya peranan penting gitu. Iya. Peran masing-masing. Ya, punya peranannya masing-masing dan itu semua penting untuk organisasi gitu. Apapun jabatannya, apapun posisinya itu ya kita memang penting untuk kita selalu terlibat di dalamnya gitu. Tapi ini buat pelajaran saya juga sih, bahwa semua itu punya peranan masing-masing gitu. Ya. Jadi apapun posisinya tidak mengendorkan semangat kita gitu. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya. Terima kasih Bung Idris, senior suhu. Suhu pun. Maha guru. Jangan bosan-bosan mengingatkan kita yang baru-baru kalau ada hal-hal yang kurang baik ataupun kurang maksimal, tolong selalu diingatkan kita. Ntar diingatkan dikira ini, nggak terima. Dimasukin tambah. Nggak sih, tapi Pak Andi kritik kayaknya ya. Kalau dari penjabaran yang tadi mah. Harus. Nggak Andi Iya. kritik maksudnya. Aman masih lah. Ada yang nanya lagi nggak? Buntu ini. Kira Nanya saya sih, nanya ke itu Idris kan ya. apa menyita banyak waktu nih ya. Kadang kan ada titik jenuhnya ini. Titik jenuhnya ini ngatasinya gimana biar semangat lagi itu? Apakah healing mana biar fresh pikirannya itu? Saya Gue rasa sih ini bukan nanya, kode ngajakin healing. Bakal keruce bang gitu. Gimana ada nggak bang kalau misalkan ini ada boosternya nggak, apa yang penting nggak, gue mah semangat terus selama ci penuh. Sekarang gitu. Teh, Ada masa iya saya terus. Ya, jadi sebenarnya ya apa yang dikatakan Bung Idris tadi sih itu salah satu kode. Ya memang dalam berorganisasi itu yang apalagi yang sekarang itu ya agendanya itu sangat amat padat dengan berbagai macam program-program yang sudah disepakati di Musnik. Khususnya itu ya bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Semuanya dong. Ya, kan bendahara. Oh iya sih. Oh iya beda. Maaf. Bendahara kan cuman saya bersyukurnya itu jadi bendahara itu bisa ke semua lini. Jadi support system gitu kan. Ya karena semua ini butuh duit ya. Iya, Iya seperti sih. itu. Jadi ya memang dirasa capek ya capek. Habis itu kegiatan nih, pulang capek tidur, besoknya bangun lagi berangkat lagi seperti itu, dan tidak sengaja ya rutinitas itu ya selama ini kita lakukan ya sudah menjadi kebiasaan sih sebenarnya. Awalannya capek tapi Ya. sini aman aja ya. Aman aja. Tapi gimana warga apa di Alhamdulillah kalau untuk urusan warga saya bisa backup lah ya.
warga aman ya, aman, terkendali. Tapi cerai 2. ya mungkin untuk meningkatkan lagi performa ya salah satunya ya kita healing. Sebenarnya ya Ketahuan mana. Cuma healing terus kerjanya udah. Itu sih kalau menurut saya. Ada lagi. Puas nggak? Belum jawab. Masih aja. Nah, kalau saya sih lebih ke ini tadi yang sebelum saya belum akrab sama Bung Diki Budiman, Budi Santoso, sekarang udah kalau nyampur bahasan ngeblend apa itu? Iya. Nah, ngeblend terus kita Satu frekuensi. Jadi satu frekuensi guyon seperti apa? Jadi di waktu kita sendiri, wah padet nih gitu kan. Tapi pas kita ketemu mencairkan suasana jadi asik gitu loh. Jadi nggak ada. Jalan-jalan dia mas. Kenapa? Jalan-jalan yang gimana? Kan kita beda grup loh. Gue jalan-jalannya ke masjid. Masjid ingat sholat lagi. Itu jadi sebisa mungkin suasana di komunikasi itu seasik mungkin lah. Karena lingkungannya enak aja ya. Jadi Alhamdulillah. Iya, jadi nggak terlalu stres banget. Apa? Jawab. Kalau saya sih gua udah tahu. Healing lu tahu gua. Saya tahu. Mengatasi itu dengan apa? Tidur ya. memang itu salah satu saya kalau sudah capek memang kalau trik saya memang tidur gitu. Tapi setelah saya jadi pengurus itu kan cakupannya lebih luas lagi lingkungannya gitu. Jadi untuk menyiasati itu kalau kita lagi jenuh ini, alhamdulillahnya itu kegiatan organisasi itu kan jalan terus. Baik grup A, grup B, grup C ataupun non-ship. Jadi kadang saat kita jenuh udah nimbrung aja ngikut grup lain gitu. Disitulah nanti terkadang kita kayak lepas akhirnya, lupa sama kejenuhan kita gitu. Sekalipun kita di situ bukan pemateri atau apa, ikut nimbrung dengan ya dulu kalau saya terbatas hanya untuk finishing aja, sekarang saya bisa masuk ke golongannya grup non-ship, grup A, grup B, grup C gitu. Semua bisa masuk. Jadi lepas sendiri aja, hilang gitu, kayak lupa dengan kejenuhan kita gitu. Ya itu sih sebenarnya kita ya untuk mengatasinya. Kalau trik jitunya saya belum punya. Tapi lebih untuk menghilangkan sejenak kerutan kita ya kita ikut nimbrung aja udah gitu. Itu yang selama ini saya lakukan seperti itu. Kirain ngilangin jenuh nonton Gus Samsudin. Cukup. Terima. Ya, terakhir mungkin apa sih yang pengen dicapai dari teman-teman baik secara pribadi ataupun organisasi gitu, dengan masuk di kepengurusan periode 2022-2025 dan sekarang. Selain jalanin program sedikit, ingin dicapai apa ya? Ada apa nih jadi advokat? Waduh, Ini nih pasti. jadi yang pertama lagi ya. Bidang itu Emang cocok sih di bidang advokasi gitu. Secara Parasur. paras postur Sangar ya? sangar Sangar. Tapi anti melankolis itu. nggak cocok bisa. Ya, secara pribadi saya masuk lebih dalam ke dalam organisasi, masuk ke dalam pengurusan itu lebih kepada saya hanya pingin untuk hidup saya atau sisi lain dari hidup saya itu ingin bermanfaat di samping saya punya tujuan-tujuan pribadi saya terhadap diri saya sendiri, saya juga pengen punya sedikit hal yang bisa membuat saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya cuma itu aja. Dan kalau secara organisasi secara keseluruhan tujuannya apa, saya juga hanya berharap dalam periode ini, dalam kesempatan ini saya bisa semaksimal mungkin yang saya punyai itu bisa bermanfaat untuk organisasi secara keseluruhan. Kalaupun masih ada kurangnya, ya mungkin ke depan saya masih ada waktu untuk bisa belajar lagi ataupun dikasih kesempatan lagi, ya itu terserah teman-teman. Yang penting pada intinya saya mau belajar gitu aja udah.
Kul? Saya ya tadi dari awal saya singgung masuk ke pengurusan goal saya pribadi ya ini momen buat saya belajar dan belajar cara menyampaikan informasi, belajar cara mengemas apa yang jadi keputusan rapat pengurus, bicara segala macam. Itu banyak belajar alhamdulillah. Untuk goalnya organisasi ya harapannya ke depan itu apapun tadi kita nyimpen PPKB, mudah-mudahan bisa dengan semangat bersama bakor, anggota dan pengurus bisa mengumpulkan PKB tanpa omnibus law. PKB tanpa omnibus law. Nah ini Suatu keharusan. harus Suatu kewajiban. Semoga. Amin. Red? Ya, kuat aja kita. Ya kurang lebih ya sama lah ya. Idem. Ya sama, cuman poinnya itu di dalam organisasi itu ternyata banyak mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapat di sekolah. Itu sih sebenarnya ya. Ya selain berguna bagi masyarakat, berguna juga bagi diri kita sendiri. Dan untuk goalnya yaitu PKB tanpa omnibus law dan anggota, khususnya anggota Serikat Pekerja PUKS SPSI PT Multistrada Arah Sarana, jangan takut kalian untuk berorganisasi, karena itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai organisasi untuk melindungi, membela, dan mensejahterakan seluruh anggota keluarga dan anggotanya. Seperti itu sih Bung Idris. Ya, kayak mungkin udah 1 jam lebih. Ya, udah cukup rasanya. Habis juga kopi udah. Kopi udah habis. Jadinya kayak udah 1 jam ya? Ya, teman-teman juga kayaknya udah dikulitin banyak. Ya. Tapi belum terlalu dalam. Mungkin next kalau ada waktu lagi kita bakal ketemu lagi. Ya, Amin. ya paling kalau gue sih jangan kapok kalau kalau kita undang lagi. Hanya kita yang kapok dan nungguin apa. Ya mungkin itu aja. Ya. Silakan untuk Bung Dedi. Nggak, biasanya Bung Rudi punya quote apa kalimatnya? Oh iya, Hari ini ngeblank. Ini Ada dia kata kalau sejarah. update di WA dengan kata-kata kalimat, gue screenshot. Dikirim ya ke Enggak, pengurus. dibuat file saya. Ini kalimatnya keren ya, Mas. Gak ada. Ngeblank hari ini ngeblank. Ayo kita tutup pakai quotes abang-abang belum mandi. Yuk. Ya sebenarnya memang nggak salah sih jadi pengurus. Apa? Hari ini ngeblank jujur ngeblank ini. Gak punya kata-kata. Panggungnya di status WA doang. Depan kamera enggak ada. Ini masalahnya ditodok dadakan sih. Padahal gua nungguin loh. Apa impul berdua? Udah silakan ditutup aja Bu Dedi. Terima kasih yang udah nonton sampai mungkin ini bakal jadi 2 part atau apa. Tapi ya kayaknya asik banget ngobrol sama pengurus-pengurus baru ya. Ya karena bukannya fresh terus ya kelihatan rada pusing cuma asik gitu kayak ini juga ngobrol masih asik tapi ya buat misalkan pengen datangin siapa lagi dari pengurus atau kita bakal undang pengurus berikutnya nggak sih? Yang masih baru kan masih ada tuh 2 apa ya? Bisa diagendakan. Semoga bisa dah. Soalnya dari 3 ini aja udah asik, apalagi ada lagi tuh. Coba kalau bisa 5 nih, Pak. Cuman kayaknya kameranya. Tempatnya ya. Iya. Siapa nih? Tolong Bung Ipin. Baca kameranya biar tuh ya Allah. Ya terima kasih udah dengerin kita selama 1 jam lebih. Semoga kalian tetap nonton kita karena bakal ada bincang-bincang lain di ini acaranya belum ada nama acaranya apa. Ya walaupun belum ada namanya gitu. Tapi kayaknya asik. Kita bakal ketemu lagi di next episode. Sampai jumpa. Terima kasih.